Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di sini di channel Gadget Raya. Dan ya, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya setelah pemakaian dari HP Infinix Note 12 ini selama 1 minggu. Video ini merupakan video lanjutan dari video unboxing Infinix Note 12 yang sudah saya upload beberapa hari kemarin. Sebelumnya, Infinix resmi memboyong smartphone terbarunya yaitu Infinix Note 12 ke pasar Indonesia lewat sebuah peluncuran virtual yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Ponsel tersebut dilengkapi dengan berbagai peningkatan apabila dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Infinix Note 11. Dari segi hardware misalnya, Infinix Note 12 ditenagai dengan chipset Helio MediaTek G96 yang diklaim bisa memberikan pengalaman multitasking dan juga gaming secara maksimal. Chipset tersebut meningkat dari Helio G88 yang digunakan di Infinix Note 11. Oke guys, langsung kita mulai aja review dari HP Infinix Note 12 ini. Untuk bagian pertama seperti biasa yaitu di bagian build quality dan juga desainnya. Untuk di bagian ini HP Infinix Note 12 sudah menggunakan bodi yang terbuat dari material plastik yang dibalut dengan finishing glossy di bagian framenya dan juga finishing doff di bagian back covernya yang membuat sidik jari kita tidak mudah menempel di permukaan back covernya ini. Ngomong-ngomong soal back cover, saya merasakan ada bagian yang kopong di bagian ini, tepatnya di bagian bawahnya sini. Dan hal ini saya maklumi ya guys ya, mungkin karena speaker di HP ini yang sudah stereo. Untuk desainnya sendiri, HP Infinix Note 12 ini sudah trendy banget dengan mengikuti standar seksi smartphone keluaran zaman sekarang. Dengan bodinya yang sudah mengotak, HP Infinix Note 12 ini sudah lumayan enak untuk digenggam. Ya, walaupun masih ada rasa yang ngeganjel, tapi ini tergantikan oleh bodinya yang sudah trendy yang bisa dibuat bahan untuk dipamerin ke teman-teman. Di bagian samping kanan HP ini terdapat sebuah tombol volume dan juga tombol power yang merangkap jadi sensor fingerprint. Di bagian kiri terdapat slot SIM card dan juga slot micro SD. Di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa, dan di bagian bawahnya terdapat lubang jack audio, lubang mic, port USB Type-C dan juga sebuah speaker. Infinix Note 12 mempunyai dual speaker alias stereo. Untuk speaker yang satunya menyatu dengan earpiece yang ada di atas sini. Dengan speakernya yang sudah stereo membuat pengalaman saat bermain game dengan HP Infinix Note 12 ini semakin seru. Selain itu, speakernya yang sudah stereo ini membuat pengalaman bagus untuk pengguna smartphone yang suka nonton video YouTube ataupun juga streaming Netflix di HP Infinix Note 12 ini. Lanjut ke bagian layar. Impresi awal saat saya melihat layar di HP Infinix Note 12 ini, saya salvo ke bagian notch atau frame kamera depannya yang masih memakai poni. Cukup disayangkan sebenarnya karena di bagian bodinya aja nih HP udah keren banget, tapi kenapa di bagian layarnya sendiri masih memakai poni dan juga bukan tompel. Walaupun begitu, HP Infinix Note 12 ini sudah dibekali dengan layar yang berpanel AMOLED yang berukuran 6,7 inci yang sudah beresolusi Full HD Plus yang juga udah enak banget dibuat nonton video di YouTube ataupun juga Netflix. Dan ini menurut saya kompensasi untuk layarnya tadi. Untuk kualitas layar yang sudah menggunakan panel AMOLED secara visual sudah memuaskan mata. Kualitas layar di HP ini secara visual menghasilkan gambar yang tajam, warna yang gonjreng yang udah enak banget dibuat nonton video film di YouTube, Netflix dan juga aplikasi streaming lainnya. Ngomong-ngomong soal streaming, gak lucu kan ya jika kalian lagi asik-asiknya nonton film, tiba-tiba baterai HP kalian lowbat alias habis. Tapi tenang aja, hal itu gak bakal berlaku di HP Infinix Note 12 ini, karena HP ini sudah dibekali dengan baterai yang berkapasitas jumbo yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging sebesar 33 watt. Dengan begitu kalian gak usah khawatir akan kehabisan baterai saat sedang asik-asiknya nonton film di HP ini. Lanjut ke bagian kamera. Di bagian kamera, HP Infinix Note 12 ini dipersenjatai dengan 3 buah lensa kamera yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel depth sensor dan juga kamera QVGA. Kamera belakang dari HP Infinix Note 12 ini bisa merekam video hingga kualitas 2K 30 fps. Selain itu, kamera di HP ini memiliki banyak fitur seperti mode portrait, mode cantik, super malam, panorama, video singkat, mode lambat dan juga mode pro. Untuk hasil foto di kamera utamanya menurut saya sudah lumayan bagus di kelasnya. Detailnya terasa jelas dengan processing tone warna yang natural dan juga gak berlebih. Sudah bisa menghandle backlight dengan cukup baik dan hasil bokehnya yang rapi. Sayangnya hasil video di kamera utamanya ini menurut saya agak kurang karena tidak adanya fitur stabilizer di HP ini. Meskipun begitu, warna dan juga ketajamannya masih tetap terjaga dengan cukup baik.
Dan ini adalah hasil perekaman di resolusi 2K dari Infinix Note 12. Bagus banget sebenarnya, tapi kalau dibuat jalan ini bakalan goyang-goyang sih karena nggak ada stabilizernya. Dan ini adalah hasil perekaman video di resolusi Full HD plus 30 fps. Ini pukul 6 pagi guys, seperti ini saya coba buat jalannya. Sedangkan di bagian depannya terdapat kamera yang beresolusi 16 megapiksel yang didukung oleh fitur dual LED flash. Untuk hasil foto di kamera depannya menurut saya udah cukup bagus di kelasnya. Ditambah adanya LED flash yang memudahkan kita saat selfie di kondisi gelap atau kurang pencahayaan. Tapi sayangnya kualitas perekaman dari kamera depan HP Infinix Note 12 ini juga sama dengan kamera belakangnya, yaitu sama-sama tidak adanya fitur stabilizer yang membuat hasil perekaman di kamera depannya ini jadi tidak stabil alias goncang-goncang. Dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan di Infinix Note 12. Ini ada fitur autofocusnya ya guys ya, jadi bisa fokus, ada kotak-kotaknya ini yang mengarah ke mata saya. Untuk hasilnya menurut saya ini udah lumayan ya buat HP kelas harga 2 jutaan. Dan untuk hasil gambar yang ada di belakang saya ini, terutama di bagian langit ini sedikit terlihat jelas, padahal di belakang saya ini ada sebuah bangunan seperti ini. Lanjut ke bagian chipset dan juga performa. Untuk performanya, HP Infinix Note 12 ini telah dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan RAM 8GB per 128GB. Untuk RAM-nya sendiri ini bisa ditambah hingga 13GB dengan fitur extended RAM. Dengan chipset tersebut, HP ini juga udah enak banget digunakan untuk main game kelas ringan seperti Mobile Legends hingga kelas menengah seperti PUBG Mobile. Salah satu kelebihan Infinix Note 12 ini adalah telah menggunakan sistem Android 12 terbaru yang memiliki fitur-fitur terbaru dan juga performa yang ditingkatkan dibandingkan dengan versi Android sebelumnya. OS Android 12 ini kemudian dibalut dengan software UI terbaru dari Infinix yaitu XOS 10.6 yang sangat ringan dan memiliki sejumlah fitur unggulan seperti storage optimizer, X-Hide multi-window untuk multitasking, privasi guardian alias penjaga privasi, dan juga fitur-fitur pendukung gaming yang canggih. Tidak hanya dibekali dengan hardware performa yang kencang di kelasnya, Infinix Note 12 juga sudah memiliki sistem Monster Game Kit, sebuah gaming optimizer yang berfungsi untuk mengoptimalkan smartphone dari segala sisi untuk meningkatkan kualitas pengalaman bermain game penggunanya. Beberapa fitur yang terintegrasi dalam Monster Game Kit antara lain yang pertama ada X Arena Darling 2.0, fitur AI yang dapat mempelajari pola penggunaan smartphone dan selanjutnya melakukan optimasi yang sesuai untuk baterai, memori, dan penyesuaian temperatur dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja ponsel dan juga performa secara otomatis ketika dibutuhkan. Yang kedua ada Dual Speaker DTS. Kehadiran dual speaker alias stereo dengan dukungan DTS tentu akan mengoptimalkan kualitas audio secara keseluruhan. Dengan suara yang jernih dan sound 360 derajat, hal ini akan menambah keseruan dalam bermain game. Yang ketiga ada linear motor tactile. Masih ingat dengan stick getar yang ada di konsol game PlayStation? HP Infinix Note 12 ini juga sudah memiliki fitur yang hampir serupa, yang menawarkan vibrasi dan juga haptik yang berbeda dalam berbagai skenario pemakaian. Ketika bermain game, fitur ini tentu akan menambah keseruan dalam bermain. Yang keempat ada 10 layer graphene cooling, berupa sistem pendingin 10 lapis yang berfungsi untuk menjaga agar suhu inti smartphone tetap dingin dan secara tidak langsung berperan untuk menjaga kestabilan performa dan juga menghemat daya baterai. Sistem ini diklaim mampu mengurangi temperatur mesin hingga 6 derajat Celcius.
Lanjut ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HP Infinix Note 12 ini udah cukup bagus dan juga worth it buat kalian yang sedang mencari smartphone dengan budget 2 jutaan. Karena dengan harga sekitar 2,8 jutaan aja kalian udah bisa mendapatkan smartphone yang mempunyai layar AMOLED desain yang udah kekinian yang bisa dipamerin ke temen-temen. Memorinya juga udah gede dan juga chipset yang bisa dibilang kenceng di kelasnya yang udah enak banget dibuat main game. Mungkin salah satu kekurangan dari HP Infinix Note 12 ini adalah tidak adanya fitur NFC dan tidak adanya lensa ultrawide di HP ini. Namun itu semua akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi. Oke guys, sekian video review saya dengan HP Infinix Note 12 ini. Di video selanjutnya saya akan melakukan gaming test terhadap HP Infinix Note 12 ini. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terupdate dari channel Gadget Raya ini. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.